Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di part yang kedua. Oke teman-teman, di poin yang kedua ini kita akan bahas tentang ya seputar kegiatan di sana ya. Kembali lagi ke kegiatan di sana dan ada beberapa poin yang akan kita bahas di sana. Ini membahas seputar tentang kegiatan keseharian kita di sana. Nah, poin yang pertama yaitu setelah kita masak, bagaimana cara kita membagikan makanan tersebut ya. Jadi ya kita langsung saja. Setelah kita masak, jadi makanan itu ada yang dibungkus ya. Di hari pertama itu kita memang bungkus gitu, untuk dibungkus semua gitu kan, untuk dibagikan. Tapi karena di sekitar posko kita itu ada rumah yang berdekatan gitu kan, di sekitar posko kita itu ada beberapa rumah yang ya bukan beberapa sih, lumayan banyak rumah di sekitar posko kita, sehingga yang dekat posko itu kita tidak bungkus gitu. Jadi di hari kedua, hari ketiga dan seterusnya kita tidak bungkus. Jadi kita ajak mereka makan, kita sediakan meja, lalu mereka makan di depan posko kita gitu kan. Setelah kita makan kita hidangkan. Nah sisanya yang jauh dari posko kita itu kita distribusikan, kita jalan kaki. Kalau kita bisa jalan kaki, ya saya juga sering antar sama beberapa tim-tim relawan yang lainnya, kita antar kalau misalnya kita bisa jalan. Dan ada memang rumah yang jauh dan memang tidak bisa kita jalan karena terlalu jauh, sehingga kita dibantu sama ya relawan-relawan setempat atau apa ya, pemuda-pemudanya yang setempat, pemuda yang di situ, karena mereka punya kendaraan gitu kan. Karena kita masuk di pelosok itu kita tidak bawa motor gitu teman-teman. Jadi kita cuma bawa mobil, dan mobilnya itu tidak bisa menjangkau sampai ke rumah yang jauh. Nah, jadi hanya motor. Dan kebetulan kita akrab dengan pemuda setempat, dan mereka bersedia dengan sukarela untuk mengantarkan nasi yang sudah kita bungkus atau makanan-makanan yang sudah kita masak, kita bungkus untuk disalurkan ke rumah-rumah warga yang jauh dari lokasi posko kita. Nah, seperti itu. Itu untuk distribusi bantuan ya, seperti itu kegiatan sehari-hari. Jadi setiap selesai sholat subuh kita masak, terus kemudian kita bagikan lagi pas sekitar jam 9 lah ya, jam 8 jam 9 kita sudah fix, semua sudah siap makanannya. Dan ya memang aktivitas masyarakat di sana itu mereka pagi-pagi mereka sudah ke kebun. Kemudian setelah itu mereka pulang lagi gitu. Pulang makan. Nah pas waktu mereka pulang makan, disitulah kita sudah fix, sudah selesai kita masak, dan mereka sisa datang ambil makanan bagi yang dekat ya, yang dekat dengan lokasi posko kita, langsung kita sajikan. Dan yang jauh itu kita kita distribusikan menggunakan motor. Dan kalau kita bisa jalan, kita antar dari rumah ke rumah. Ya setiap hari kita seperti itu teman-teman. Selesai bungkus antar, masak bungkus antar, masak bungkus antar. Seperti itu kegiatan sehari-hari sama mereka. Ya mereka mayoritas non muslim lah ya, mereka itu mayoritas non muslim. Nah poin selanjutnya ya, setelah selesai kita antar-antar tadi ya, kondisi sekolah ya. Ini kondisi sekolah seperti di video yang pertama saya jelaskan. Di video pertama yang saya jelaskan itu kondisi sekolahnya itu ya, kita pakai gedung mereka teman-teman. Jadi posko kita itu pakai gedung mereka. Nah di video saya yang ini, video saya yang sebelum saya upload, nah di posko kita itu kita pinjam gedung mereka, dan mereka memang kita disediakan. Jadi awalnya kita datang, kebetulan di depan kelas itu, kelas yang sudah menjadi gudang lah ya, yang tidak terpakai. Nah di depan kelas itu kita bersihkan gitu kan. Datang satu persatu tuh warganya kan, datang satu persatu, dia lihat, oh ini mau buat apa pak. Jadi saling tanya lah ya,
oh iya kita datang sini mau buat dapur umum gitu kan, kita bicara baik-baik sama mereka, dan alhamdulillah mereka malah menyarankan untuk pindah ke dalam saja gitu kan. Padahal kita memang sudah bawa tenda peleton untuk bangun ya tempat kita tinggal juga, tempat kita masak juga nanti kan. Kita sudah bawa terpal dan lain sebagainya, kita sudah siapkan memang. Hanya saja kita dikasih kelas yang ya sudah menjadi gudang itu. Jadi kita masuk di dalam situ, kita bersihkan lagi di dalamnya. Alhamdulillah cukup gitu. Justru malah luas dan lebih enak lagi kerjanya kan. Sudah kita disediakan kelas itu. Nah, itulah kelas yang sudah menjadi gudang itu. Sebetulnya itu akan terpakai, tapi masalahnya muridnya di situ sedikit. Jadi kelasnya itu ada 2 petak. Yang terpakai itu yang petak yang di sebelahnya gitu kan. Petak yang di sebelahnya, yang sebelahnya ini yang sudah menjadi gudang ini, itu tempat posko kita, seperti itu. Nah, jadi kondisi sekolahnya itu sangat memprihatinkan ya. Gimana ya? Sepanjang dan setahu saya ketika saya berada di sana, gurunya cuma satu. Ya, gurunya cuma satu. Kalau nggak salah namanya Pak Rahmat. Ya, gurunya cuma satu, dan memang beliau yang sering memperhatikan kita. Bahkan dia menyediakan genset untuk kita gitu kan, karena di sana listriknya ya listriknya belum masuk atau belum ada, saya nggak tahu juga. Listriknya beliau yang sediakan gensetnya, dan setiap kali kita mau masak beliau menyediakan. Jadi dia adalah guru yang setahu saya adalah hanya dia guru di situ, dan dia mengajar dari kelas 1 sampai kelas 3 kalau nggak salah. Kelas 1, 2, 3 dia yang ngajar, dia sendiri gurunya, dan dia gabung muridnya itu di satu kelas itu. Nah, seperti itu. Jadi kondisi sekolahnya itu memprihatinkan juga, murid-muridnya juga kasihan, gurunya cuma satu. Dan ya walaupun memang gurunya tidak kewalahan, tapi ada usahanya ya. Artinya mereka masih mau belajar meskipun kondisi sekolahnya, kondisi gurunya juga ya seperti itulah. Dan ya kelas 4, kelas 5, kelas 6 nya itu mereka jalan keluar. Nah, mereka sekolah di luar gitu kan. Karena di dalam ya saya nggak tahu masalahnya kenapa yang tempat kita buat posko itu tidak terpakai gedungnya. Ya yang diceritakan, yang beliau sampaikan, yang guru itu maksud saya, ya kelas 4, kelas 5, kelas 6 nya jalan keluar. Dan jalan keluar itu kalau kita menggunakan motor itu kurang lebih memakan waktu sekitar 30 menit. Nah, itu ke tempat yang ada jaringannya gitu. Ke tempat yang kita mau cari jaringan untuk upload kegiatan kita ya di channel Mualaf Center Sulteng, di channel YouTube itu kan. Nah, jadi saya setiap selesai video rekam gitu kan, nah saya keluar. Nah, itu sekitar 30 menit perjalanannya. Nah, itu masih ada beberapa menit, sekitar 10 atau 15 menit untuk jalan lagi. Ini siswa-siswa ini untuk pergi ke sekolah yang di luar. Dan sekolah di luar sih lumayan ramai gitu kan. Tapi ya itulah kondisi belajar mengajarnya mereka seperti itu di sana. Ya semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Itu kondisi sekolahnya, kondisi siswanya terbagi, gurunya cuma satu, ya setahu saya cuma satu, dan mungkin kalau ada guru-guru yang lain yang saya nggak tahu gitu kan. Nah selanjutnya ya agama di sana memang rata-rata non muslim, mereka suku Dayak. Keseharian mereka ya mereka ya panen karet, mereka tanam pohon karet itu kan dipanen. Keseharian mereka itu tanam padi, jaga-jaga padi mereka gitu kan. Keseharian mereka seperti itu. Agama mereka ya setahu saya mayoritas di sana itu mayoritas non muslim. Hanya ada beberapa kakak yang mualaf, dan alhamdulillahnya ikut sama kita kalau kita sholat. Nah itu, jadi kalau kita sholat alhamdulillah ada beberapa bapak-bapak yang ikut gitu.
Dan masjidnya masya Allah bagus, masjidnya itu bagus, airnya bagus juga, dan listriknya menggunakan tenaga surya kalau nggak salah ya, seperti itu. Dan ada yang unik sih sebetulnya, dan ini menjadi pertanyaan saya sendiri. Apa ya, pernah sekali satu waktu ketika saya mengantar itu kan, ketika saya mau ketuk pintunya itu, karena di pintunya itu, di atasnya itu ada tulisan semacam kaligrafi ya, semacam bismillah atau apa gitu kan, kaligrafi. Nah, jadi saya pikir muslim gitu kan ketika saya ketok, tapi di pintunya lagi, di pintunya ya, kaligrafinya kan di atas tuh, pintunya kan ini, pintunya di bawah, di pintunya itu ada salib gitu kan, ada tanda salib. Itu kayak bingung antara assalamualaikum atau apa ini kan. Jadi masih bingung juga sebetulnya di sana non muslimnya kayak gimana gitu kan, non muslimnya seperti apa saya juga nggak tahu. Dan mungkin di dalam ada keluarga yang muslim, mungkin saja. Ya kita nggak tahu ya, seperti itulah. Agak bingung kita mau, ketika kita mau antar makanan gitu kan, kita mau ketok ini assalamualaikum atau selamat pagi atau apa, jadi bingung. Tapi ya udahlah, campur aja. Jadi kita assalamualaikum, selamat pagi, permisi, ya seperti itu. Kita antar makanan, kegiatan kita setiap hari seperti itu. Dan kemudian kondisi lingkungan di sekitar, ya memang mereka tempat pusat banjir. Jadi dari kampung itu sekitar beberapa meter ke belakang rumah mereka itu, disitulah pusat banjir. Dan di belakang rumah mereka itu, atau di samping rumah mereka itu, di kampung itu, kampung Papagaran namanya, itu jalur sungai. Jadi ketika hujan dapat dipastikan air naik ya, air naik, dan mereka harus waspada lagi, mereka harus siap-siap lagi. Bahkan sempat kemarin kejadian waktu saya pulang di Luan bersama rekan saya untuk kegiatan kuliah, yang tersisa tim di sana kan, yang tersisa tim di sana itu sempat hujan deras di sana dan airnya naik. Nah, terus teman-teman tim relawan dari Mall Center Sulteng dan juga Palu masih di sana gitu, tapi alhamdulillah airnya turun gitu. Jadi tidak naik sampai banjir gitu kan, cuma naik di sungainya. Nah seperti itu. Jadi mereka itu kalau hujan harus waspada lagi, karena rumah mereka itu dekat dengan sungai gitu, kondisi lingkungan sekitarnya. Nah jadi sebetulnya sungai itu tidak terbentuk di dekat rumah mereka. Nah, sebetulnya sungai itu di seberang dari rumah mereka. Nah hanya saja karena kejadian yang kemarin yang banjir besar itu, sehingga air itu membuat jalur baru yang mendekati rumah mereka gitu. Jadi terbentuklah sungai baru yang dekat sekali sama rumah mereka. Sebetulnya jalurnya itu di sebelah, di seberang gitu kan, ada pohon gitu, ada pembatasnya kayak hutan gitu. Nah hanya saja karena banjir besar, hutannya itu diseret sama banjirnya. Jadi banjirnya itu sudah mulai mendekati rumah warga itu. Nah seperti itu. Jadi ya, sempat kemarin saya mengantarkan makanan sama mereka yang lagi buat bendungan untuk mengalihkan kembali arah air ke tempat semula gitu kan, ke seberang, supaya airnya ini tidak melewati rumah mereka lagi, tidak melewati samping rumah mereka. Jadi kemarin kegiatan mereka kerja bakti itu hari Jumat ya, jadi ba'da sholat Jumat, kita tim saya bersama satu rekan saya itu mengantarkan makanan kepada mereka yang sedang melakukan kerja bakti. Dan di situ juga ada tentara yang ikut juga berpartisipasi. Jadi mereka membuat bendungan yang seadanya, menggunakan batu disusun-susun untuk menghalang air ke rumah mereka, ke dekat rumah mereka gitu, supaya nanti kalau misalnya banjir, ya setidaknya meminimalisir derasnya arus gitu kan. Nah seperti itu.
Jadi mereka buat bendungan seadanya menggunakan karung gitu, untuk agar mereka supaya lebih aman ketika banjir. Dan ya harapannya ke depannya ya agar supaya pemerintah lebih memperhatikan lagi kondisi tempat tinggal mereka, ya agar bagaimana caranya ya pemerintah yang punya ide tersendiri untuk masalah mereka. Dan kalau menurut saya sih harus dibuat bendungan yang lebih bagus lagi, yang lebih kokoh lagi ya, bukan hanya pasir dengan batu yang disusun. Kalau bisa dibuat bendungan itu kayak semacam tembok gitu kan, yang di pondasi yang besar, sehingga arusnya itu bisa dialihkan. Dan sebetulnya di situ kalau bisa dilihat peluangnya adalah ketika kita membuat bendungan, maka itu akan jadi sebuah tempat wisata karena airnya juga bersih sekali, airnya jernih, segar. Dan kalau misalnya ada bendungan, pastinya akan adalah wisatawan-wisatawan yang berkunjung ke sana untuk mandi-mandi, untuk menikmati ya wisata yang ada di desa Papagaran tersebut. Jadi ya harapannya ke depannya supaya lebih baik lagi, masyarakatnya juga sudah tidak was-was lagi untuk tinggal di situ, karena mereka punya kebun di situ dan mereka memang harus tinggal di situ. Dan sebagian juga sih ada yang sudah membuat semacam huntara ya. Kalau misalnya ini huntaranya ini huntara untuk menjaga jika sewaktu-waktu banjirnya akan terulang kembali, seperti itu. Jadi waktu saya di sana, mereka juga sudah mulai membuat huntara di pegunungan. Harapannya lagi ke depannya ya akses jalan yang lebih baik lagi, karena ya jalan ke desa Papagaran itu untuk sampai ke Brebay ya, ke kotanya gitu kan, ke kota, ke tempat pasar umum, itu kurang lebih sekitar 1-2 jam lah kalau saya nggak salah ya. Agak akses jalan ke dalam itu agak susah, ditambah lagi banjir, longsor ya. Jadi ya warganya harus gotong royong lagi untuk memperbaiki jalan. Harapannya ke depannya sih ya semoga jalannya, aksesnya masuk itu bisa lancar. Anak-anak yang sekolah yang jalan kaki itu juga setidaknya mereka tidak susah untuk jalan karena jalannya sudah mulai bagus. Kalau memang gedungnya tidak bisa dibangunkan lagi, gedung sekolahnya tidak bisa diperbaiki lagi oleh pemerintah setempat, ya setidaknya jalannya diperbaiki sehingga anak-anak sekolah, masyarakatnya ya bisa lebih leluasa untuk keluar masuk ke kampung desa Papagaran ya. Dan kemarin ketika tim yang tersisa di sana itu pamit pulang, mereka sangat-sangat sedih, itu kelihatannya sedih menurut cerita dari teman-teman relawan yang belakangan pulang, karena saya duluan pulang. Jadi ya mereka kelihatannya sedih ya. Gimana orang tidak mau sedih gitu kan. Setiap hari yang kasih makan itu selama ya kurang lebih tim di sana itu kurang lebih 1 bulan. Jadi setiap hari kita bersama mereka, setiap hari kita kasih makan mereka, setiap hari kita bercanda sama mereka, setiap hari ya main voli, kadang-kadang juga main voli karena di depan sekolah itu kan ada lapangan voli gitu kan. Kita main-main sama anak-anaknya, kita main-main sama orang tuanya ya. Jadi semacam sudah seperti berkeluarga gitu. Masya Allah ya, harapannya ke depannya semoga sekali lagi akses jalannya bagus, sekolahnya juga bagus, guru-gurunya, murid-muridnya lebih diperhatikan lagi, masyarakatnya aman dari banjir ya. Kalau perlu bendungannya diperbagus lagi atau kayak gimana terserah lah pemerintah setempat supaya masyarakatnya aman ya. Dan semoga mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan ya. Itulah yang bisa saya bahas di part kedua
video ini tentang kegiatan sehari-hari di sana. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.